Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya A.F. Ginanjar Ismail selaku pendiri dari Pontianak Property Developer. Nah kawan-kawan, hari ini mungkin saya ingin berbagi sharing-sharing lah, tepatnya seperti itu, mengenai 3 jenis pembayaran dalam membeli properti. Nah bagi kawan-kawan yang hari ini mungkin ya di tahun 2021 akhir, yaitu di Desember, ingin memutuskan membeli properti, maka saran saya adalah untuk segera membeli. Kenapa? Jelas ya, 2021 ke 2022 pasti harga properti sudah berubah dan naik. Nah, jika kawan-kawan yang hari ini sudah mempersiapkan untuk membeli properti, ada tiga tahapan untuk membeli perumahan. Yang pertama adalah KPR atau pembelian rumah secara kredit. Nah, ini mungkin bagi kawan-kawan yang punya budget ataupun punya keuangan yang maaf ya, mungkin baru bisa belinya secara kredit, ya nggak jadi masalah. Karena beli rumah adalah investasi jangka panjang yang setiap tahunnya untuk nilai properti pasti naik. Nah, jadi buat kawan-kawan yang membeli secara kredit atau KPR bisa mengajukan di perbankan. Nanti ya pasti kawan-kawan yang membeli perumahan harus survei dulu, cek dulu unitnya, cek legalitasnya, kemudian booking unitnya. Nah, keunggulan ataupun keuntungan membeli rumah KPR atau kredit, kawan-kawan bisa meninjau dulu lokasinya, kemudian bangunannya, speknya, kemudian yang dijanjikan oleh para developer. Nah, memang ada agak sedikit ribet ya untuk membeli rumah secara KPR, tapi jelas kalau kawan-kawan punya niat, insya Allah pasti akan ada jalan untuk menuju membeli rumah. Nah, KPR ataupun kredit rumah, yang mana kalau misalnya membeli rumah secara kredit ini contoh ya rumah subsidi, maka kawan-kawan harus menyediain DP minimal 5% dari harga rumah. Tahun 2022 kabar buruknya adalah merupakan harganya berubah menjadi 175 untuk rumah RSS, yaitu jadi angsurannya aja sudah mulai tidak ada di bawah 1 juta, yang mana cicilannya sudah di angka 1 jutaan, itu untuk 20 tahun. Nah, bagaimana cara membeli rumah secara KPR, rumah komersil? Nah, perbankan malah memberikan syarat untuk membeli rumah KPR menggunakan DP minimal 10-20%. Jangka waktunya, tenornya itu tergantung dari usia kawan-kawan yang membeli perumahan atau properti. Kalau misalnya usia masih muda di sekitar 20-an ya, 24, 25, dan sebenarnya masih di angka bisa 20 tahun. Nah, maaf jika memang usia kita sudah lanjut usia sekitar 45-an, itu nggak bisa, minimal itu udah maksimal itu di angka 10 tahunan. Nah, itu pembelian secara KPR. Lalu dibagi lagi nanti pekerjaannya jenisnya apa, apakah termasuk karyawan swasta, kemudian atau sebagai wirausaha, atau pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Nah, itu adalah beberapa syaratnya ya. Jadi buat kawan-kawan jangan berkecil hati, mungkin uangnya masih belum terkumpul banyak tapi ingin benar-benar pengen punya properti, syaratnya ya saran saya belinya secara KPR ataupun kredit. Ada beberapa perbankan yang menawarkan bunganya bunga rendah, jadi jelas mudah-mudahan lah bisa ya, misalnya pakai bank BSI atau bank yang lainnya. Itu yang pertama, jadi jenis pembelian membeli rumah yaitu dengan cara KPR atau kredit. Lah, yang berikutnya adalah yang kedua adalah membeli rumah secara cash tempo. Nah, pembelian secara cash tempo biasanya itu langsung bernegosiasi kepada developernya, yang mana dalam jangka waktu atau tempo. Biasanya developer ataupun saya juga biasa pribadi memberikan asumsi kepada nasabah yang membeli rumah secara cash tempo, minimal dana masuknya 80%. 80%, sisanya dibayar selama 6 bulan atau maksimal di angka 1 tahun. Hanya saja kelebihannya, kalau misalnya kawan-kawan beli cash tempo, yang pertama pasti ada diskonnya, potongan harganya. Terus kedua, kawan-kawan juga bisa untuk cek ya, maksudnya itu ya mantau bangunan, kalau misalnya bangunannya belum jadi, seperti itu. Nah, itu keunggulannya. Biasa sih kalau saya pribadi selaku developer memberikan diskon atau potongan harga itu sekitar 5 juta per unitnya. Oke. Nah, yang terakhir adalah cash keras.
Nah, cash keras, maka kawan-kawan memang harus menyediakan uang, mungkin punya tabungan ataupun punya aset lain yang kemudian dijual terus ingin membeli unitnya. Nah, untuk cash keras biasanya itu ada potongan diskon kurang lebih sekitar 10 sampai 20 juta karena sistem pembayarannya langsung ya, seperti itu. Biasa juga dapat bonus-bonus tuh, termasuk misalnya bisa dapat AC ataupun biaya pajak ataupun biaya-biaya yang lainnya. Nah, di sini adalah keuntungannya membeli cash diskonnya banyak, seperti itu. Nah, dari 3 alternatif tadi untuk membeli properti, yaitu secara pertama tadi KPR atau kredit, kedua adalah cash tempo, terus yang ketiga adalah cash keras. Nah, mungkin ya saya pribadi juga akan sedikit sharing kepada kawan-kawan untuk menawarkan proyek kami yang terbaru. Insya Allah 2022 saya ada bangun lagi 2 pintu di Perdamaian, yaitu insya Allah tipe 60 dengan buka harga 385 juta dengan luasan tanah 7,5 meter dikali 20,5 meter. Nah, di sana insya Allah itu nggak jauh dari jalan raya, kurang lebih sekitar 100 meter. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin berinvestasi ataupun beli, keuntungannya kalau misalnya beli rumah masih lahannya masih kosong, belum dibangun, ya tadi mungkin dapat potongan diskon harga, kemudian dapat bonus-bonus yang lainnya. Ya, oke. Mungkin kawan-kawan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus channel kami di propertipontianak.com, channelnya di like, kemudian di subscribe, kemudian dibagikan kepada kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Saya doakan bisa membeli rumah di tahun ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.